Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kali ini kita udah kedatangan tamu Kiai Haji Marwan Syah Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembahasan kita hari ini adalah penyakit hati ya, yang berbahaya, yang bisa menghapus amal ibadah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari penyakit hati ini. Mohon penjelasannya Kiai. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang ada di Quran yang sering kita baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini doa setelah kita minta ampun untuk diri dan umat Islam lainnya. Allah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita tadi itu yang disampaikan, berlindung, memohon kepada Allah, wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillal. Ghil, apa itu ghil? Ghil itu kalau kita merujuk pada tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, itu ghil itu maknanya hiqd, dengki, wal hasud, penyakit hasud. Secara tidak langsung tadi kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari penyakit dengki, hasud, dan sebagainya. Karena memang ini betul tadi, penyakit ini dapat menghancurkan amal. Al-hasadu ya'kul hasanat. Hasud itu dapat menghancurkan kebaikan. Habis orang punya kebaikan gara-gara ini penyakit. Kan dengan penyakit hati itu ibadah nilainya kurang. Sisi kehusuan, sisi penerimaan kalau dalam hatinya kotor gitu. Maka kita berlindung dengan doa tadi. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu ada sebuah motivasi, kiat dari Nabi untuk menghilangkan penyakit hasud itu. Salasun la yughallu qalbu muslim. Ada 3 perkara yang kalau ini 3 perkara ada, tidak akan ghil, punya penyakit hasud, dengki ada dalam hati orang beriman. Orang muslim itu nggak ada. Pertama, al-ikhlas. Al-ikhlasu amal lillah. Al-ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua, munasahatu a'immatil muslimin. Menasehati pemimpin muslim. Ketiga, waluzumu jama'atihim. Senantiasa berada dalam jamaah orang beriman, orang Islam. Nah, 3 ini, ikhlas, nasihat, dan berada dalam jamaah, kalau ini dilaksanakan maka penyakit dengki berkurang. Dia ikhlas dalam ibadah. Kalau dia ikhlas, jangan ngarepin apa-apa kecuali ridha Allah. Orang lain punya ibadah hasilnya secara materi naik, secara popularitas tinggi, dia nggak perlu dengki, belajar sama, tenaran dia, ratingnya tinggian dia, viewersnya, followersnya banyakan dia. Ya emang sama-sama itu Pak, urusan itu urusan Allah, kita mengajar karena Allah. Nah, kedua, ada nasihat secara khusus disampaikan untuk pemimpin. Kalau kita ada unek-unek, diomongin, jangan sampai nih masuk dalam hati sampai ngedumel, hasudnya timbul tuh kalau begitu. Maka kita nggak senang sama pimpinan, sampaikan. Supaya apa? Nggak jadi omongan di belakang. Ada usul, sampaikan. Dan terus berada dalam jamaah umat Islam. Kalau udah dalam lingkaran itu, ada yang negor, ada yang ngasih masukan, dan tahu keadaan orang.
Oh dia lagi susah, kenapa kelihatannya begini, orang kenapa sih mukanya sama gue cuek aja, merengut aja, emang gue salah apa? Makanya kalau dia berjamaah, ngelihat itu langsung, penyakit itu hilang, husnuzon, suuzonnya hilang, kemudian perasaan ketika dia sukses, dia merasa ikut senang, karena punya ikatan, ukhuwahnya timbul. Jadi kalau amalnya ikhlas, saling menasehati, berada dalam lingkaran jamaah, hati tenang, bersih dari sifat dengki tadi itu. Kalau udah begitu aman insya Allah. Artinya hasad itu muncul ketika kita tuh bukan merasa kurang, tapi merasa lebih ya, Kiai. Lebih beriman, lebih pantas, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya. Bahkan yang tadi Kiai bilang diibaratkan oleh Nabi, kama ta'kuluna rul hatobah, bagaikan api yang membakar kayu bakar. Lalu ada yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana menyikapi ketika kita mengetahui ada orang yang dengki sama kita, Kiai? Cara menyikapinya gimana, Kiai? Bicara kehidupan akhirat, ada ulama memberikan gambaran keburukan yang dia lakukan kepada saya itu nggak ngurangin pahala saya, nggak nambahin dosa saya. Diomongin jelek, didengki sama orang, ya pahala kita kan nggak pengaruh sebenarnya. Malah kalau kita bicara ribah dan sebagainya, bahkan kebalik, kita diomongin orang, pahala kita nambah, atau dosa dia nambah, dosa kita diambil buat dia. Ini kalau bicara pakai iman, kita didengki orang, kita diomongin orang, anteng aja. Cuma kan kita nih manusia biasa, emosi sering timbul. Ya, jadi sikapi, ya ambil sisi positifnya, lagi dikurang-kurangin dosa. Gitu deh. Jadi ya udah, kita ikhlas aja walaupun didengkin sama orang. Balik poin satu tuh, iya, ikhlas aja udah. Baik, terima kasih Kiai atas waktunya. Semoga kita semua dijauhkan dari sikap hasad. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan semuanya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.